Ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ketika pagi datang, tapi tempat ibadahmu tidak lagi ada. Yang tersisa hanya ingatan dan pertanyaan di hati, Yesus, apakah engkau melihat kami? Takut, sedih, membongkar apa itu gereja itu. Kenapa nggak sedih, Bu? Nggak ada lagi bekas kami tempat kami beribadah. Nah, waktu itu gereja kami masih utuh, ini pintu gerejanya, terus yang podiumnya di sana tempat bagi pengurus gereja. Ada bom molotov dilemparkan satu di dekat mobil itu, baru kan hidup, baru dilemparkan terus ke salib itu, hidup putus listrik, jaringan listrik gitu, masuklah orang itu keliling dari belakang, dari mana, para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki semua, nah, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya nggak bisa menghadang mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik juga diwarnai oleh berita tentang penolakan, pembubaran, atau pembakaran gereja di Aceh. Bagi umat Kristen, peristiwa semacam itu bukan hanya soal bangunan fisik, melainkan luka rohani. Karena gereja dipahami sebagai tempat doa, penghiburan, dan perjumpaan dengan Tuhan. Dalam sudut pandang iman Kristen, Tuhan digambarkan sebagai Allah yang melihat penderitaan umatnya, mendengar jeritan yang tertindas. Banjir besar yang melanda Aceh pada Desember 2025 tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan pertanyaan rohani yang berat bagi umat beriman. Pertanyaan itu bukan sekadar mengapa banjir terjadi, melainkan mengapa selalu Desember dan mengapa setelah peristiwa penolakan serta pembakaran gereja. Bagi dunia, ini mungkin hanya rangkaian kejadian. Bagi iman, urutan waktu tidak pernah netral. Desember bukan bulan biasa bagi umat Kristen. Ini adalah bulan peringatan kelahiran Yesus Kristus, bulan kasih, damai, dan pengharapan. Namun justru di bulan inilah Aceh berulang kali mengalami bencana besar. Dunia masih mengingat tsunami Aceh 2004 yang juga terjadi di bulan Desember. 21 tahun kemudian, Aceh kembali diguncang banjir bandang besar, lagi-lagi di bulan yang sama. Dalam iman Kristen, pengulangan waktu sering dibaca sebagai pola peringatan, bukan kebetulan kosong. Sebelum banjir besar itu terjadi, ruang publik diwarnai oleh kabar tentang penolakan gereja, pembubaran ibadah, bahkan pembakaran rumah ibadah. Bagi iman Kristen, gereja bukan sekadar bangunan. Gereja adalah simbol kehadiran Tuhan, tempat doa, dan ruang pengharapan bagi umat yang sering berada dalam posisi minoritas. Ketika gereja ditolak, yang ditolak bukan hanya bangunan, tetapi hak untuk berdoa dengan damai. Ketika gereja dibakar, yang dilukai bukan hanya tembok, tetapi iman dan martabat manusia. Disinilah muncul keyakinan rohani yang keras, namun jujur dari umat Kristen. Kutukan rohani tidak datang tiba-tiba, ia lahir dari pelanggaran terhadap kasih. Penting ditegaskan, dalam iman Kristen, kutukan bukanlah kebencian Tuhan, melainkan konsekuensi rohani ketika manusia melawan nilai kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Banyak umat Kristen percaya bahwa Tuhan panjang sabar, tetapi Tuhan tidak menutup mata terhadap penindasan, dan Tuhan tidak diam ketika tempat ibadah umatnya dirusak. Karena itu, ketika banjir datang setelah penolakan dan pembakaran gereja, di bulan Desember, sebagian umat memaknainya sebagai teguran keras dari Tuhan, bukan kepada satu kelompok, tetapi kepada manusia yang lupa batas. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Aceh dikenal dunia.
Apa yang terjadi di Aceh selalu terdengar luas. Dalam perspektif iman, pesan Tuhan sering disampaikan di tempat yang suaranya menggema. Aceh telah 2 kali menjadi panggung peringatan. Bukan karena lebih berdosa, tetapi karena peristiwanya terlihat oleh dunia. Dalam iman Kristen, Tuhan sering menegur bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kejadian yang membuat manusia berhenti bicara. Ini bukan tuduhan hukum, bukan seruan kebencian, dan bukan ajakan konflik agama. Ini adalah suara iman dari hati yang terluka. Banjir Aceh dipahami sebagian umat Kristen sebagai peringatan rohani di bulan kelahiran Kristus, yang datang setelah gereja ditolak dan dibakar. Sebuah pesan bahwa iman tidak boleh dipermainkan dan kasih tidak boleh diinjak. Apakah ini pasti kutukan? Namun satu pesan yang diyakini kuat. Tuhan yang lahir dalam palungan adalah Tuhan yang sama, yang mampu mengguncang bumi ketika kasih dilukai. Bu, semua takut, sedih. Datanglah semua orang itu, bawa alat, membongkar itu gereja. Kenapa nggak sedih, Bu? Nggak ada lagi bekas kami tempat kami ibadah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungkan semua yang telah disampaikan, marilah kita berhenti sejenak, bukan untuk berdebat, bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tetapi untuk mendengarkan suara Tuhan yang berbicara di kedalaman hati kita. Firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi alat menyerang, melainkan cermin untuk menegur dan membentuk hati. Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang melihat dan mendengar. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 7, Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka." Ayat ini menegaskan satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah buta terhadap penderitaan umatnya. Tuhan tidak pernah tuli terhadap jeritan orang-orang yang tertindas. Dan Tuhan tidak pernah acuh ketika kasih diinjak dan iman dipermainkan. Saudara-saudari, iman Kristen mengajarkan bahwa Tuhan adalah panjang sabar, namun kesabaran Tuhan bukan berarti pembiaran. Dalam Roma 12 ayat 19, firman Tuhan berkata, "Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Ayat ini bukan ancaman, melainkan peringatan rohani, bahwa keadilan sejati tidak berada di tangan manusia, dan bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri. Saudara-saudari terkasih, ketika kita melihat pengulangan peristiwa, bulan yang sama, wilayah yang sama, dan luka yang serupa, iman mengajak kita untuk merenung, bukan menghakimi. Firman Tuhan mengingatkan bahwa apa yang ditabur manusia, itulah yang akan dituainya. Seperti tertulis dalam Galatia 6 ayat 7, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya." Ayat ini tidak berbicara tentang satu kelompok atau satu daerah, tetapi tentang prinsip rohani yang berlaku bagi semua manusia. Ketika kasih ditabur, damai dituai, tetapi ketika kekerasan, penindasan dan penghinaan terhadap iman ditabur, konsekuensinya tidak pernah jauh. Namun saudara-saudari, kita harus mengingat satu hal penting. Teguran Tuhan selalu memiliki tujuan pemulihan, bukan kehancuran. Dalam Ratapan 3 ayat 31-33, firman Tuhan berkata, "Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walaupun ia mendatangkan kesusahan, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia." Inilah hati Tuhan yang sejati. Tuhan menegur bukan karena benci, Tuhan memperingatkan bukan karena murka semata, tetapi karena kasih yang ingin menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan ini bukan untuk menanam ketakutan, tetapi untuk menumbuhkan kesadaran rohani. Bukan untuk menyalakan api permusuhan, tetapi untuk menghidupkan kembali kasih yang sejati.
Tuhan tidak berkenan pada kebencian yang dibungkus agama, dan Tuhan tidak dimuliakan ketika rumah ibadah, apapun agamanya, dihancurkan dengan kekerasan. Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Inilah panggilan kita sebagai umat Kristus. Bukan membalas dengan kebencian, bukan melawan dengan kekerasan, melainkan berdiri teguh dalam kebenaran, sambil tetap berjalan dalam kasih. Jika ada peringatan rohani yang kita tangkap dari peristiwa-peristiwa ini, biarlah itu membawa kita pada pertobatan sosial, pertobatan dalam cara kita berbicara, pertobatan dalam cara kita memperlakukan sesama, pertobatan dalam cara kita menghormati iman orang lain. Karena seperti yang tertulis dalam Mikha 6 ayat 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Saudara-saudari terkasih, Tuhan yang lahir dalam palungan adalah Tuhan yang penuh kasih, tetapi Dia juga Tuhan yang kudus dan adil. Kasih-Nya tidak boleh dipermainkan, dan iman tidak boleh diinjak-injak. Kiranya renungan ini tidak berhenti sebagai kata-kata, tetapi menjadi cermin bagi hati kita semua, agar dunia melihat bukan kebencian atas nama iman, melainkan terang Kristus yang memulihkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan.
Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.